Selamat malam Bapak dan Ibu, selamat datang dan selamat bergabung di acara Entrepreneurs Academy dari Ciputra Entrepreneurs Club. Dan perkenalkan saya Andrian, tim Akademi Ciputra Entrepreneurs Club yang akan memandu jalannya acara Entrepreneurship Academy di malam ini. Entrepreneurs Academy adalah acara yang diselenggarakan oleh Ciputra Entrepreneurs Club dan khusus malam ini topik menarik yang kami angkat adalah How to Dealing, How to Closing. Bapak Ibu, acara malam ini adalah merupakan salah satu bentuk manajemen Ciputra Entrepreneurs Club untuk memberikan seri entrepreneurship sebagai implementasi 10 modul entrepreneurs member Ciputra Entrepreneurs Club. Dan malam ini saya mengundang narasumber yang memiliki bidang yang luar biasa, berbagi ilmu dan keahliannya yang akan bermanfaat untuk Cipreneurs yang mengikuti acara Entrepreneurs Academy malam ini. Sebelum kita mulai acara ini, saya akan menyapa narasumber kami. Selamat malam, Pak Tommy Wong. Selamat malam. Ya, malam. Apa kabar, Pak? Baik, Pak Raden ya panggilnya ya berarti ya. Saya panggil saya Andrian, Bapak. Terima kasih. Ya. Saya bisa sebut Bapak sebagai Kotomi aja ya, Pak. Ya, baik. Baik, terima kasih sudah hadir di kesempatan malam ini di acara Entrepreneurs Academy. Tentunya menjadi bagian bagi kami untuk bisa berjumpa dengan Kotomi yang luar biasa, dan terima kasih atas waktunya menjadi narasumber kami. Dan bagi Bapak Ibu yang telah bergabung di acara ini, nantinya juga dipersilakan mengisi absensi yang tersedia, untuk nantinya Bapak Ibu nanti bisa kami kirimkan e-sertifikat untuk kami kirim melalui email Bapak dan Ibu. Dan juga bagi Bapak Ibu yang sudah hadir di acara malam ini, silakan juga untuk follow akun sosial media Ciputra Entrepreneurs Club dan akun sosial media dari Tanya Mentor, agar berkesempatan mendapatkan informasi-informasi terupdate dari Ciputra Entrepreneurs Club dan Tanya Mentor. Dan untuk itu kami persilahkan Pak Tommy untuk nantinya mempersiapkan diri tentang materi yang akan disampaikan di kesempatan malam ini dengan tema How to Dealing, How to Closing. Seperti itu ya, Pak Tommy ya. Tentunya ini sesuatu hal yang sangat menarik ya. Baik. Terima kasih Pak Tommy, dan kami persilakan waktu, tempat untuk Pak Tommy sampaikan materinya. Silakan Pak Tommy. Ya, salam kenal buat Cipto dan teman-teman semua ya, selamat malam. Pak Raden, saya izin nanya, kalau untuk saya minta tampilkan slide-nya, ini saya bicaranya dengan siapa? Oke, kita mulai ya langsung ya. Boleh, teman-teman yuk kita mulai. Kita siapkan ya. Baik, Pak Tommy. Silakan. Sebelumnya terima kasih kepada Ciputra Entrepreneurs Club dan juga teman-teman semua yang sudah hadir. Saya merasa surprise ya. Ini ternyata acara Zoom tapi dapat e-sertifikat, dan juga nanti slide materinya bisa diminta ke Pak Raden maupun dari Ciputra Entrepreneurs Club maupun dari Tanya Mentor ya. Jadi ini benar-benar sebuah Zoom yang luar biasa, karena andai kata 15 tahun yang lalu saya sebagai pengusaha punya kesempatan belajar seperti ini, waduh, saya pasti akan menjadi yang nomor 1 duduk di depan gitu ya. Oke, kita langsung mulai. Yuk, kita mulai ya. Slide pertama yuk. Kita masuk. Baik, How to Dealing, How to Closing. Kita mulai. Baik, Pak Tommy, apakah sudah tampil slide-nya? Saya coba cek ya. Oke. Nah, bicara tentang penjualan, teman-teman, Anda tahu pasti ada yang namanya dealing dan closing. Nah, tapi seringkali menjadi pertanyaan orang, bagaimana cara jualan yang benar? Tentunya melewati yang namanya kesepakatan, yaitu dealing, dan kemudian closing. Ya, jadi artinya terjadinya penjualan. Tapi mari malam ini kita bedah bersama-sama apa itu dealing, apa itu closing. Yuk, next. Slide berikutnya. Sebenarnya untuk dealing, teman-teman, supaya orang sepakat sama kamu, itu ada langkah-langkahnya. Dan malam ini Kotomi bisa jabarkan dalam 5 poin yang sederhana sehingga teman-teman mudah sekali mengingat. Yaitu yang pertama, smiling and smelling. Apa itu, Kotomi? Smiling adalah senyum. Senyum itu adalah senjata terampuh di dunia. Saat kamu di dalam lift, teman-teman apakah sudah tersenyum kepada security yang mungkin di dalam lift? Kepada orang-orang yang masuk ke dalam lift? Memang itu tidak kamu kenal, tapi kalau yang namanya prospek penjualan, bukan kita hanya fokus pada orang yang kita kenal, tapi justru security yang mungkin jaga di dalam lift, dia punya kesempatan tahu banyak sekali
mungkin konglomerat, mungkin mereka para buyers yang bolak-balik naik lift itu, dia akan memperhatikan kita juga ketika kita jualan, ketika kita pegang sesuatu. Intinya smiling, kamu tersenyum pada orang, itu adalah pembuka rezekimu. Dan kemudian adalah smelling. Kalau kita sudah senyumannya cakep, tapi kita lupa mandi, aroma kita nggak enak, berpakaiannya nggak rapi tuh, Pak Raden langsung ketawa ya ampun, hari gini loh, mau closing jualan properti, harga rumahnya 2 miliar, tapi salesnya lupa mandi, ya, aromanya nggak karu-karuan, orang bagaimana bisa mau di follow up, deket sama kamu aja dia udah mabok, ya. Yes, nah, bukan tentang berpakaian mewah, tapi berpakaian yang rapi. Karena gini, kita mendandani diri kita, berpakaian yang rapi, itu adalah cara mencerminkan follow up-nya kita kepada pelanggan kita pada saat terjadinya nanti yang namanya closing. Kamu dealing pertama kali, dia lihatnya kamu dulu, penampilan kamu. Kalau sudah closing, dia sudah mau dideketin sama kamu harus memastikan dia itu mau dideketin. Ya kan? Nah, cara pendekatan yaitu dengan smiling and smelling. Berpakaian yang rapi, berikan senyuman yang baik. Hal ini sederhana, tapi seringkali orang lupa lakukan. Follow up-nya yang ada adalah kejar-kejar penjualan, tapi lupa dengan penampilan. Sekali lagi, what easy to do, easy not to do. Apa yang mudah dilakukan, justru seringkali kita lupa lakukan atau kita tidak lakukan. Karena kita meremehkan diri sendiri, berpakaian yang tidak rapi itu sebenarnya meremehkan prospek kita, meremehkan penjualan kita. Kamu berdandan rapi itu, kamu menghormati pelanggan kamu. Sekali lagi, bukan tentang berpakaian mewah, tetapi berpakaian yang pantas mencerminkan bahwa kamu layak untuk memberikan follow up. What easy to do, easy not to do. Oke, thank you. Kita next ke nomor 2. 5 poin ya, 5 poin. Teman-teman, dalam waktu 30 menit ke depan, Kotomi akan memberikan total 10 poin yang sangat berguna. So please, teman-teman stay away dulu dari handphone, fokus ke sini dulu, karena saya yakin malam ini akan membuka pintu rezeki Anda. Ya, yuk kita ke nomor 2. Baik, sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, di materi berikutnya, kita mau cari tahu interaksi kita ya, Kotomi ya. Kira-kira yang setuju apa yang disampaikan Kotomi, silakan raise hand. Iya, suara saya jelas, silakan. Boleh respon semuanya, silakan. Berarti semuanya merespon ya, Kotomi ya. Dan pasti setuju dengan apa yang disampaikan tadi ya, smiling and smelling. Smiling ya. Baik, ya. Senyum, aroma, berpakaian rapi dalam melayani customer itu hal yang ternyata perlu persiapan. Oke, kita lanjut ya, Kotomi ya. Ya, terima kasih Pak Anton. Terima kasih teman-teman semua yang sudah merespon. Nomor 2, kita harus mengerti how to ask a question. Bukan bercerita melulu, ya. Kadang-kadang kita itu mesti fokus mendengarkan dulu. Dunia ini sekarang banyak sekali orang-orang yang mau berbicara, tapi mereka nggak punya kesempatan untuk mendengarkan. Dan seringkali kita sebagai seorang sales penjualan, kita bukan bercerita fitur dulu, tapi kita harus mendengarkan dulu. Apa ya iya customer kita ini butuh barang yang kita pegang? Kalau memang enggak, apakah dia harus kita abaikan? Nah, jadi belajar untuk bertanya, bukan cuman bicara, ya kan? Public speaking itu penting, tetapi lebih penting adalah try to understanding the currency of listening. Apa itu? Belajar untuk mendengarkan. Currency customer, currency itu adalah seperti kayak dolar dengan rupiah, itu ada kesepakatan di posisi berapa? 1 dolar sama dengan 16.000. Artinya kita mesti belajar mendengarkan dulu currency, keadaan customer kita, sebenarnya dia itu situasinya seperti apa dan dia butuhnya apa. Jangan sampai kita ngomong duluan lebih banyak dan kita nggak sempat mendengarkan apa yang mereka sharingkan. Pahami posisi pain dari customer kita, dan selalu ingat, manusia itu mengejar nikmat, menghindari sengsara. Kalau kamu memberikan benefit, tahan dulu. Pokok kan saya mau jualan fitur, mau kasih tahu asuransinya bagus, mau kasih tahu
MLM-nya bagus, mau kasih tahu apapun, ya tahan. Ya, pahami dulu yang namanya pain, penderitaan. Apakah customer kamu itu punya problem, punya sakit, punya pain? Dan pahami paling penting adalah posisi mereka, apakah kita ini dalam kondisi jam yang tepat untuk bicara sama mereka, ataupun kondisi mereka lagi enak untuk dihubungi pada saat menggunakan telepon, atau dia dalam keadaan yang nyaman untuk mendengarkan presentasi kita setelah kita paham dulu keadaan dia. Learning how to ask a question. Belajarlah untuk pandai-pandai bertanya. Dan cara pandai bertanya adalah amati dulu situasi keadaan daripada customer kamu. Kalau dia lagi gendong anak, nggak mungkin kan kamu prospek. Kalau dia lagi masak, kamu suruh dia angkat telepon, juga tidak sopan. Banyak sekali kadang-kadang kita lupa, lagi-lagi miss hal-hal seperti ini, hal yang sangat easy, tapi kita tidak lakukan, langsung telepon. Karena pernah kita merasa sudah prospek sekali, wajar kalau kita telepon mau undang makan. Tetapi ternyata pada saat kamu telepon, dia lagi kondisinya sedang memasak, sedang mandi, dan sebagainya. Akhirnya jadi tidak nyaman, terjadi batal pembelian, terjadi batal untuk di follow up. Learning to understanding the currency of your customer. Belajar untuk mengerti keadaan customer kamu, apakah lagi tepat untuk kamu follow up. Kita ke slide nomor 3. Makin seru nih ya. Jadi ingat ya, kalau customer lagi mandi, setidaknya di WA dulu ya. Jangan disuruh angkat telepon, apalagi video call, dia nggak bakal mau. Ya, oke ya, sampai di sini paham ya? Oke, kembali lagi fokus, ya, lupakan dulu yang mandi-mandi ya. Sekarang tadi udah aromanya jadi enak setelah mandi, sekarang kita ke nomor 3. Apa itu? Sympathetic gesture, tatapan mata, cara berdiri, duduk, gestur yang berempati, bukan menghakimi. Jadi kalau seringkali di sales property ya, dulu saya pernah malam hari itu saya lihat ada beberapa sales property itu kalau ngasih brosur asal aja, tangannya main asal aja, dia natap pun enggak. Yang penting orang lewat langsung kasih brosur. Siapa di sini pernah mengalami keadaan kayak gitu? Apakah itu ada rasa respect? Enggak. Kamu tidak respect sama customermu, customer nggak mungkin respect sama penjualan kamu. Nggak bakal respect dengerin kamu. Loh kok saya jualnya lewat media sosial. Bagaimana saya bisa memberikan tatapan mata? Bagaimana cara berdiri saya, duduk saya, gestur saya? Berikan sebuah konten yang mengerti keadaan customer kamu. Justru melewati media sosial bukan alasan kita nggak bisa tatapan mata, nggak bisa menampilkan diri kita. Membuat konten itu sama pentingnya kita prospek. Kok, tapi saya belum ada follower banyak. Ingat teman-teman, kita berdiri dari pagi sampai malam untuk jaga stand pameran, bagi-bagi brosur. Itu kemungkinan kita ketemu 1.000 pengunjung ke dalam mall, paling 100 yang melewati kita, dan mungkin kita bagi brosur pun 90% itu dibuang. 10% yang diterima dilihat sebentar, kemungkinan mungkin cuma 1 atau 2 yang akhirnya bisa transaksi. 10 yang mampir ke booth. Tapi kalau di media sosial teman-teman, kamu dapat garansi selama media sosial itu tidak diturunkan, kamu tuh sepanjang umur, sepanjang hidup, media sosial adalah cara kita beriklan terbaik. Kamu nggak usah bayar, kamu yang penting menampilkan diri, memberikan sebuah simpatik gestur pada saat kamu buat konten. Contoh, Kotomi kasih tahu ya, pengelolaan kata-kata kita pada saat kita bicara, itu akan membuat orang mau mendengarkan kita. Konten yang kita asal baca, simpatik gestur, tatapan mata, cara berdiri, duduk, gestur yang berempati, bukan menghakimi. Sudahlah, selesai. That's it. Tetapi sekarang yuk kita coba. Dengan kita memberikan suatu nada, mata yang mengerti. Saya seakan-akan sekarang Pak Raden adalah audiens saya, follower saya. Oke? Saya munculkan konten saya. Simpatik adalah gestur, tatapan mata, cara berdiri, duduk, dan gestur yang berempati. Mau mencoba mengerti, bukan menghakimi.
Gimana rasanya Pak Raden? Boleh buka mic? Ya, Pak Tommy. Yang pertama dengan yang kedua, Pak Raden akan lebih simpatik yang mana? Iya. Kalau seandainya dalam pilihan seperti itu, saya kelihatannya pilihan yang pertama ya kok. Kalau apa dibaca pertama langsung tadi gitu bisa- ya, bisa kita diulang muncul kembali, kontennya Pak. langsung dibaca gitu, sama kita menggunakan tangan, menggunakan tatapan mata yang baik di konten. Oh iya, yang pilihan kedua dong. Pilihan kedua ya udah Iya, wajar. setuju. Oke, sip. Oke, thank you Pak Raden, dan juga saya yakin teman-teman silakan respon supaya Pak Raden tahu juga kalian memilih satu atau dua ya. Saya yakin kalian sudah ngerti sekarang. Iya ya Kak Tommy ya. Konten tunggu saya pendapatnya kenapa dulu ya, ya Kak saya Tommy, nggak ya. buat seperti itu ya. Pilih nomor 1 atau nomor 2? Kita mau baca dulu. Oke. Ya, mari oke, kita dari coba. Hong Kong nih ya, thank you. Yes. Dua, oke. Thank you. Ya, thank you. Ya, dari Hong Kong, dari Denny, Setuju. Anton, Li Jing, Pilihan dua. Franz, ya, Lilis. Thank you semuanya. Berarti suara Kak Tommy jelas. Yuk kita pahami dulu apa artinya pentingnya simpatik gestur ini. Dengan kamu memberikan suatu simpatik gestur, orang akan minta rekomendasi, bersedia dengerin saran kamu. Karena kamu jadi memberikan perasaan dia itu bahwa, wah kamu tuh ngerti ya, kamu tuh relate sama aku. Aku kok merasa nyaman ya follow orang ini, kok yang dia sampaikan itu cocok. Ya kan? Sebagai sales, kamu asal bagi brosur, begini aja. Sama kamu bagi brosurnya, malam Pak, silakan dilihat-lihat dulu. Kalau nanti ada yang sekiranya cocok, boleh hubungi Tommy ya. Ingat, selipkan call to action, yaitu nama kita, supaya orang lebih kenal kita. Sales begitu banyak, orang yang jualan begitu banyak. Pastikan orang tahu nama kamu, tahu suatu sikap kamu yang baik, sehingga ketika mereka merasa sambil makan lihat brosur kamu, atau lihat konten kamu, saya kalau mau beli properti langsung ingetnya sama Tommy. Ya, body language sangat mempengaruhi. Thank you, Fran dan Lilis. Thank you. Salam Semarang ya, baru balik dari Semarang kemarin saya. Thank you. Ya. Terus kita ke slide keempat. Makin seru nih, dealing udah mau selesai nih. Ayo teman-teman, ya, yang dealing udah mau selesai nih. Udah kuasai belum 1-3? Kita ke yang nomor 4. Use POV and currency dari customer kamu. Apa itu POV? Nah, sampai hari ini ya, Pak Raden, maaf kata nih ya teman-teman, ternyata banyak loh. Selain Gen Z pada nggak ngerti apa itu POV. Ternyata POV itu adalah point of view. Jadi sudut pandang dari customer kamu. Dan currency, tadi Tommy sudah mengingatkan, itu adalah nilai customer kamu yang disetarakan. Misalnya kamu $1 sama dengan mereka Rp16.000. Artinya kalau kamu mau memberikan satu penawaran, kamu harus memberikan kekuatan paling tidak follow up customer kamu yang orang Indonesia ini setidaknya 16 kali. Ya kan, kita mesti mengerti setiap daerah orang itu berbeda-beda. Ada yang di follow up sekali langsung deal. Tapi kalau kayak orang Indonesia, kadang-kadang bukan dia nggak mampu beli, tapi ingat, customer suka membeli, nggak suka dijuali. Tommy ulang ya, customer suka membeli, nggak suka dijuali. Mereka punya uang, tetapi apa yang membuat mereka mau beli sama kamu? Dan mereka paling anti, orang Indonesia paling anti dijuali. Jadi, think like a buyer, benar. Jadi, POV ini adalah, yuk kita lihat dari kacamatanya dia, lihat dari sudut pandangnya dia. Teman-teman dapetin nomor 4 ini dari mana? Ya dari nomor 2 tadi. Kamu harus belajar untuk dengerin dulu. Ya kan? Seorang ibu-ibu, kamu tawarin gadget. Buat dia yang paling penting adalah kamera selfie-nya cakep. Bikin muka dia jadi halus. Dia nggak butuh fitur untuk bisa game, bisa suaranya 3D, dia nggak butuh. Beda dengan bapak-bapak yang mungkin perlu WhatsApp grupnya banyak sehingga dia perlu memorinya yang banyak. Sudut pandang seorang anak-anak, dia nggak penting kamera, dia nggak penting memori, yang penting sound-nya buat main game enak. Nah, lihat, ada 3 point of view, 3 currency yang berbeda. Kalau kalian paham, kalian ini akan memudahkan kalian dealing dengan customer Anda. Oke? Kita ke nomor 5, tuntaskan dulu tentang dealing, ya. Nomor 5, give recommendation. Nah, ini cakep banget nih. Apa itu? Jadi gini, setelah mendengar kebutuhan kamu tadi, masuk akal nggak kalau saya memberikan solusi seperti ini?
Ya itu bukan memberukan ya. Maaf, ini kadang-kadang kan tim mungkin ketiknya malam hari, jadi dia tiba-tiba lihatnya bukan beri ya. Orang kan nggak mau beri, maunya beruang, jadi memberukan gitu ya. Oke, ya. Jadi setelah mendengarkan kebutuhan Bapak Ibu tadi, masuk akal nggak kalau saya kasih solusi seperti ini? Boleh nggak saya kasih solusi? Jadi ask the permission, kasih tanya, dan apakah kalau kamu mau dengerin dia semua, tanya sama dia, setuju nggak kalau saya kasih kamu rekomendasi? Ya, oke. Ini baru sampai tahap dealing loh. Nah, 5 langkah tentang dealing, Kotomi sudah kasih. Saya bungkus dengan satu quotes yang pamungkas banget, teman-teman jadi bisa ingat. Customer suka membeli, gak suka dijual. Ya, jangan buru-buru minta nomor teleponnya dulu. Tetapi pastikan kamu sudah punya engage, punya kedekatan, tunangan sama dia dulu. Artinya bukan tunangan beneran, ya. Tetapi setidaknya orang kenal sama kamu dulu. Kamu memberikan benefit, yaitu yang pertama adalah tentang solusinya kamu. Jadi poin 1 sampai 5 ujung-ujungnya bukan barang loh. Pak Raden, saya belum sampai ke barang nih, belum jualan nih. Yang saya kasih adalah solusi. Setuju nggak kalau saya kasih solusi seperti ini? Berdasarkan cerita kamu tadi, berdasarkan Bapak Ibu yang lagi cari buat menantunya, anaknya mau nikah, perumahan yang deket di maunya view-nya danau, maunya di klaster, masuk akal nggak kira-kira kalau misalnya rumah itu harganya 2M? Cocok nggak? Wah, nggak bisa. Saya nggak mau, anak saya nggak boleh yang 2M, saya mau yang 10M. Yes, rumah yang 10M komisinya berapa? Pasti beda sama rumah 2M. Nah, disitulah teman-teman, yang Anda pikir 2M tadinya cocok buat pasangan muda, ternyata di mata papa mereka, point of view-nya, saya nombokin 8M. Nggak ada masalah. Jadi, Anda malah dapetin 10M, alias 5 kali lipat dari 2M tadi penjualan yang ada. 5 rumah Anda terjual dengan posisi komisi yang 1 kali closing, tapi sudah berbeda semua. Oke? Sebelum kita ke how to closing, Kotomi kasih kesempatan dulu. Apakah sampai di sini teman-teman jelas? Ya, silakan disampaikan melalui fitur chat yang tersedia. Hal yang terkait dengan penerimaan informasi materi yang disampaikan Kotomi, silakan dijawab melalui fitur chat. Jelas sekali kok. Kalau gitu kita gas ya, kita gas ya. Saya menghargai waktunya teman-teman. Saya gas dulu ya. Oke. Wah, ini sampai yang ada yang semangat sekali sampai ngomong gitu ya. Gitu. Mungkin katanya nya itu apa ya? Ya udah oke. Tapi ini mungkin lagi makan ya, dengerin Kotomi jadi kayak nggak ketelen gitu ya. Seru banget. Oke, teman-teman kita langsung ke how to closing. Bicara how to closing, silakan. Bentar, Kotomi. Ya, baik. Sedikit kendala. Yes. Oke, how to closing. Nah, ini dia nih yang paling disukai teman-teman. Wah, kalau saya udah belajar ini dari Kotomi, nanti abis ini saya closing semua nih prospek ya. Sabar dulu. Ya, pahami juga ada 5 poin. Ini ingat ya, tangan kanan 5 jari, tangan kiri 5 jari. Malam ini nanti udah dapat e-sertifikat, ingat untuk minta slide-nya untuk kalian ingat. Tapi sebenarnya bukan tentang slide. Kalau kalian hanya belajar slide, nggak bakal bisa memahami. Kalau kalian paham, kalian akan mengingat di dalam hati 5 poin yang tadi Kotomi sharingkan, dan 5 poin how to dealing, how to closing. Nomor 1, pakai kalimat. Apa itu? Nih, Kotomi kasih tahu rahasianya. Pada saat setelah kamu dealing sama dia, tapi dianya kayaknya bulet. Ya, bulet itu artinya ngeyel, atau bahasa Jermannya ngeyel ya. Tepatnya bahasa Indonesia adalah sulit gitu ya. Orangnya belum gitu ya. Dan dia bingung, malah dia bertanya balik. Kalau kamu bilang apa? Nah, jangan pernah menggunakan kalau menurut saya. Wah, itu udah ribet. Itu ribet. Kenapa?
kamu hanya satu orang. Pakai kalimat ini, Pak, Bu, ingat gestur ya, gesturnya yang enak, suaranya yang enak, gitu kuping, jangan, Pak, Bu, kalau menurut saya sih, ya karena gregetan gitu ya, nggak tahan, jangan. Pak, Bu, rata-rata customer saya paling banyak beli rumah tipe nomor 2 ini. Harganya sih nggak sampai 10M, cuma 8M. Tapi ini yang paling laris manis. Cuman kalau memang Bapak Ibu pengen anak menantunya ini di appreciate sama tetangga-tetangganya, ya gas aja Pak ke yang 10M. Tapi rata-rata itu yang 8M ini yang paling laris manis. Jadi kita mengeroyok dia dengan pilihan rata-rata. Teman-teman tahu kalimat pamungkas di how to closing nomor 1 ini yang dipakai oleh rata-rata orang, bahkan bangsa kita dalam memilih, ya you name it, apapun lah. Baru-baru ini kan tahu sendiri ya, ada yang terjadi 01, 02. Pokoknya intinya kalau sudah dikeroyok pakai rata-rata, artinya mayoritas memilih ini. Ya udahlah, akhirnya ngikut-ngikutan. Kenapa orang ikut-ikutan? Karena dia merasa itulah yang paling benar. Orang takut. Orang Indonesia itu masih ada rasa takut. Kalau orang lain pada beli, dia nggak beli. Kemarin ada satu boneka yang luar biasa sampai orang ngantri semua. Saya bingung sendiri gitu ya. Boneka itu ngantri pagi siang malam. Ternyata begitu disurvei, rata-rata orang punya. Itu kan yang dipakai sama, yang dipajang sama si bintang terkenal itu. Jadi aku harus punya. Kenapa? Karena tetanggaku punya, saudaraku punya. Jadi rata-rata orang suka memilih. Ya, oke. How to closing, kita ke nomor 2. Makin seru nih. Waduh, saya udah dapat pamungkas ini ya. Kadang-kadang saya lupa nih ngomong kayak gini ya. Sampai nanti malam bakal enak terus ya Kak Tommy. Iya, menurut saya Pak, paling enak soto ayam lah. Kan menurut kamu. Nah, nanti akhirnya begitu kita ngomong menurut kita serba salah. Menurut saya paling bagus merah Pak. Lah itu kan kamu cocok merah. Kalau saya masih bingung biru atau merah. Nah, ini sulit teman-teman. Tapi kalau kita menggunakan rata-rata orang, mereka beli warna silver Pak. Cuman memang merah ini kalau saya bilang glowing ya, catching gitu ya. Tapi kalau Bapak seneng yang elegan, ya udah rata-rata ini orang seneng silver. Nah, udah oke ya. Ya, nomor 2. Gunakan kata closing yang apa coba itu? Yang tepat. kata Ya, okay. saya lagi pancing ya. Pakai kata oke dan jadi, bukan membantah, berargumen. Apa ini Tommy? Jadi begini teman-teman. Kalau misalnya customermu bicara, nggak boleh kamu bantah. Dengerin dulu. Walaupun tidak sama dengan kamu punya pemahaman, walaupun tidak sepakat, kamu sebagai sales nggak boleh merubah, membantah mereka. Loh, tapi Pak, ya kan gitu ya. Pak, kamu mahal. Loh, tapi Bapak kan mau yang bagus. Bapak, ya saya tawarkan ini, salahnya di mana? Kan Bapak mau yang terbaik gitu ya. Kan, kalau kayak gitu keadaan jadi nggak nyaman. Ingat sekali lagi, gestur. Ya, gestur. Teman-teman, jangan emosi. Malam ini setelah ikut Ciputra Entrepreneurs Club, kalian harus tahu, wah besok pagi saya mau belajar kayak Tommy, saya mau sabar aja. Gini loh teman-teman ya, yuk kita sama-sama ya, suara Tommy jelas ya. Buat yang merasa jelas, boleh angkat tangan karena saya mau kasih kalimat pamungkas yang kalian bisa simpen di hati. Kalau pakai kalimat ini, kalian selamanya akan menjadi penjual yang hebat banget. Oke, ini penambahan terus ya. Oke, buat yang merasa suara Tommy jelas, silakan ya, boleh kasih love ataupun angkat tangan. Kalau ujung-ujungnya kamu ingin diterima, kenapa kamu sedih ditolak? Aku ulangi ya, kamu ingin diterima, kenapa kamu sedih ditolak? Kalau sampai kamu diterima semua, berarti kamu tuh maksa. Kalau sebagai seorang penjual, kamu ingin diterima, berarti kamu mesti siap ditolak, bukan sedih ditolak atau stres ditolak. Ingin diterima, maka ketemunya adalah bisa ditolak, wajar. Ya kan?
Kamu loh mau maksa barang ini mau dioper ke orang lain. Lah orang kan nggak tentu mau. Ya kan? Begitu dibalikin kamu, ada nggak kemungkinan bolanya kamu kasih ke dia, bolanya mau dibalikin ke kamu? Boleh nggak? Boleh kan? Kamu ingin menawarkan, lah kok kamu marah ketika dia nggak mau? Kalau dia nggak mau, bukan dia nggak mau. Dia hanya mengembalikan bolanya ke kamu. Kamu lagi bermain bola sama dia. Oke? Jadi, kalau ingin diterima, maka harus belajar yang namanya ditolak. Bisa diterima artinya bisa ditolak. Nah, bagaimana caranya supaya mengurangi kemungkinan kamu ditolak? Maka jawabnya adalah, oke. Nah, jadi gini ya, teman-teman. Contoh, bicara bapak tadi nih, yang mau cari rumah buat menantunya, ini hoki banget ya. Beruntung banget ya si menantu ya. Bapaknya yang ribet, dianya mah santai aja ya. Nikah sama anaknya, jadi orang kaya langsung ya. Rumahnya mahal, saya di perumahan sana lebih murah. Saya nggak mau punya paci punya mahal misalnya gitu ya. Loh, kita jangan bilang, wah bapak ini nggak ngerti, paci ini rumahnya, perumahannya paling aman, paling bagus dan sebagainya. Enggak. Oke pak. Nah, ingat, menyatakan persetujuan. Oke pak. Ya, dan kalau saya posisinya jadi bapak, wajar sih. Saya juga pengen carikan anak saya rumah yang paling tepat, yang aman, yang klaster, tapi sambil kita pelan-pelan mulai nih, kita mulai promosi lagi nih. Kalau bisa, kita tidak ke arah dia punya harga, tapi kita ke arah pain-nya dia, yang aman, yang dekat sama rumah sakit, yang dekat sama sekolah. Saya pasti sih, saya pasti sebagai seorang ayah yang baik, buat saya uang nggak jadi masalah, wajar sih Pak, benar-benar. Jadi artinya kita mulai dengan oke, sepakat sama dia dulu. Lalu dan ini menjadi jembatan. Jadi, kembali lagi, selama proses dan jadi, dan jadi gini, oke, saya setuju sih sama Bapak. Kalau saya jadi papanya, pasti saya akan milih rumah yang di klaster, yang bagus, dan kalau bisa dekat sama sekolahan, dekat sama rumah sakit. Jadi, buat saya uang itu nggak jadi masalah sih. Saya setuju. Kalau saya jadi ayah yang baik, saya akan setuju seperti Bapak. Tuh, persetujuan dulu. Iya dong. Saya, ya kan customer jadi seneng gitu ya. Bikin dia seneng dulu. Lalu, gunakan multiple choice dalam closing. Jadi Pak, nggak apa-apa sih. Bapak kalau mau lihat perumahan yang lain dulu, boleh. Tapi kita ini memang lagi ada special offer aja nih. Kalau bicara Paci Putra, udahlah. Nggak ada yang, kalau menurut rata-rata nih masyarakat bilang udah pasti dibangun ya. Kalau yang lain kan saya terus terang saya nggak tahu ya Pak ya. Jadi menurut Bapak enaknya Bapak nanti datang lagi closing apa nanti? Bapak mau beli sekarang atau nanti? Ibu mau beli casing warna biru atau hitam? Jadi kayak kita itu sudah sebenarnya memberikan multiple choice. Oh saya seneng merah tapi kamu mahal. Ya nggak apa-apa. Tenang dulu teman-teman. Tenang dulu. Saya mau beli, saya mau DP sih, tapi saya minta nego. Nah, yuk begitu masuk di angka nego, kita ke nomor 3. Support partisipan closing. Nah, oke. Andai saya bisa bantu nego ke bos, kasih harga yang Bapak inginkan, kira-kira Bapak bisa bantu saya beli berapa? Begini Pak, Bu, kalau misalnya saya bisa nego nih, samainlah sama tetangga sebelah harganya. Saya negoin ke bos saya, Bapak sama Ibu kira-kira bisa nggak bantu saya hari ini? First quote-nya 100 juta atau berapa? 1. 2. Bapak Ibu bisa nggak referral kasih temennya? Saya bisa sih kasih Bapak Ibu harga spesial itu. Pre-launching lah. Tapi Bapak bisa nggak bawa 2 atau 3 temennya bantu saya lah Pak, biar saya supaya bisa kasih harga yang tadi yang Bapak mau, 8M. Minta contoh produknya asuransi, boleh, why not ya, thank you. Yang paling penting kan ya bertanya pada ya. Kita kalau bertanya kemungkinan dapat jawaban. Memberanikan diri bertanya itu sudah luar biasa hebat ya. Jadi salam buat teman-teman di Semarang. Kalau produk asuransi, jangan pernah membanding harganya dulu. Kita selalu bilang, ya kan, kita punya satu standar harga. Dan teman-teman kan tahu,
Kalau yang namanya asuransi sebenarnya kalau di nego-nego tuh kurang cengli, bahasa Inggrisnya kurang cengli ya, alias kurang fair lah ya. Namanya orang mau dapat begitu banyak, tapi mau dapetin value banyak, tapi maunya ngeluarin dikit. Begini, aturan main ada, pembayaran apa, semua sudah jelas. Teman-teman bukan lari ke pembayarannya nanti. Biasa orang juga nggak baca. Klausanya si asuransi dia nggak baca, tapi kita nggak boleh bohongi mereka. Klausa nanti tetap harus dibaca. Sekarang partisipan closingnya apa? Jadi gini, kita pasti punya upline, ya. Gimana nih kalau misalnya bapak sama ibu closing sama saya nih, jadi sama saya, kan udah lihat nih ya, udah pendekatannya udah mulai ada. Ngambil polisi jangan satu dah. Sama ibu, sama anaknya sekalian. Nanti saya kasih special rate. Saya bantu ngomong sama pimpinan. Nah itu dulu. Artinya kita support, ya, memberikan satu support, partisipan, berpihak ke kliennya kamu, berpihak ke customernya kamu, ya. Kita lanjutkan ke nomor 4. Mudah-mudahan cara pertama nggak bisa, kita ke nomor 4. Yuk. Assumption closing. Jadi nanti kalau kaca filmnya mau dipasang di kegelapan berapa, artinya asumsi, artinya sudah membayangkan customer closing. Membayangkan bahwa dia udah jadi. Kamu seneng kalau dipasang di mobil kaca filmnya mau yang 40%, 60% aman buat kamu pacaran, ya, atau mau terang benderang 20% aja. Nah, itu dia, sambil bercanda kan bisa. Ah, kamu ini bercanda, kita kan sudah berumur dan sebagainya, lucu-lucu ya, kan orang customer kan bisa responnya macam-macam. Nah, kita kan bercanda dulu sambil kita menggali kebutuhannya dia. Assumption closing adalah, kalau di insurance, tadi ada yang pertanyaan bagus, kalau di asuransi bagaimana? Gini, mengasumsikan bahwa terjadinya penjualan, artinya kamu menciptakan, andai kata dia beli, apa benefit yang dia akan dapat? Oke? Nah, kalau kamu jadi sebelum akhir September ini, aku tuh bakalan jujur, aku tuh bakalan closing untuk poinnya aku. Nah, saya dapat reward jalan-jalan ke luar negeri. Nanti boleh nitip barang, boleh nitip just tip, boleh minta dibawain apa. Nah, itu udah memberikan satu keuntungan lebih buat dia. 2, tak bawain oleh-oleh. Kita jujur, yang namanya kita di insurance, semua orang tahu kita itu ada poin penjualan. Boleh minta bantu. Kayak tadi, saya nanya dong ke Tommy, kalau untuk asuransi bagaimana? Lah sama, sekarang call to action-nya adalah kita tanya sama dia. Kalau kamu sebelum September ini closing, aku itu tercapai poinku. Nah, di situ dia kan tahu. Ada win-win solution-nya nih. Kamu bantu aku closing, aku nanti bisa pergi, nanti saya bawain oleh-oleh. Nggak boleh pelit sama customer lah. Come on, kamu loh maunya closingan terus, tapi kamu nggak mau memberi sama orang. Ya kan? Orang beli properti, kasihlah vas bunga, lukisan, jam dinding, isilah rumahnya. Jadi, kalau kamu jadi hari ini, nanti saya kirimin vas bunga dari brand yang terkenal. Jadi dia merasa kayak, wah, saya senang sekali ya, stylist ini berbeda cara penjualannya. Berikan benefit, selalu ingat kata Kotomi, manusia mengejar nikmat, menghindari sengsara. Kalau dia tahu kamu memberikan kenikmatan lebih daripada orang lain, pasti dia akan berpihak pada kamu. Assumption closing, dan satu lagi. Nah, kan? Nanti mau dibawain dari Beijing loh, ya. Ini nggak tahu Kotomi yang mau dibawain dari Beijing atau ini ya. Pokoknya ada oleh-oleh katanya. Ya. Udah, teman-teman yang mau closing langsung tuh ya. Oke, kita ke nomor 5. Fokus pada pain customer, bantu mereka kasih solusi sehingga mereka bisa selesaikan sendiri. Jadi gini teman-teman, paling mengasihkan adalah kalau kamu berhasil meng-closing customer kamu, itu dengan dia yang memutuskan sendiri, itu udah paling seru. Tapi bagaimana kita bisa memberikan kesempatan mereka menyelesaikan sendiri? Ya, pakailah kata-kata kunci Kotomi tadi. Kalau manusia kan mengejar nikmat, menghindari sengsara.
ya kan? Coba menurut customer kamu, setelah kamu memberikan segitu banyaknya alternatif solusi dan juga pertanyaan, berikan satu kalimat yang sangat pamungkas ini. Jadi, menurut Bapak sama Ibu, kapan Ibu sama Bapak bisa memberikan ini kepada anaknya? Bukan duit loh, ini bukan duit. Ini adalah closingan. Rumah tadi itu loh, kapan waktu terbaik untuk dikasih kepada si anak kunci rumahnya? Jadi, oh mereka mau nikah bulan November, oh syukurlah, ya kan? Jadi menurut Bapak Ibu, kapan waktu paling tepat saya bisa hubungi lagi? Jadi biarkan mereka selesaikan sendiri. Loh, Pak Tommy, sudah saya berikan semuanya, dia tidak mau. Oke, baik. Ini seringkali kita sudah membayangkan hal-hal yang pahit duluan gitu ya. Teman-teman, di ujung nomor 5 ini saya berikan 5S buat kalian. Ingat baik-baik 5S ini. Oke? 5S ini adalah mengerti siapa customer yang kamu hadapi. Dari awal, kalau kamu mendekati customer dengan begitu banyaknya mengertiin mereka, pertanyaan-pertanyaan kamu membuat kamu jelas mereka adalah customer yang kemampuannya hanya bisa membeli batas rumah sampai 1,5 miliar, kamu nawarin 10 miliar, kamu sudah salah. Yang kedua, customer seperti apapun harus tetap senyum. Setelah tahu siapa, kamu harus senyum. Siapapun itu. Tidak boleh pahitin customer. Senyum sekali lagi adalah pembuka rezeki. Senyum itu begini, nampung rezeki dari langit. Murung itu kamu memantulkan. Simple, sederhana, tapi kita kadang-kadang lupa tersenyum. Kita itu tegang bahkan. Aduh, jangan sampai nggak closing. Aduh, jangan sampai ini, sampai kita lupa senyum. Jadi, customer pun ikutan tegang. Senyum. Lalu, dari senyum, seandainya. Jadi bukan menghakimi dulu, bukan memberikan mereka kayak seakan-akan, wah udah kamu nggak bisa, kamu harus kayak gini. Kamu pokoknya kalau kamu nggak beli sekarang, rugi, bulan depan kamu nggak bakal dapat lagi. Loh, kalau dia belum punya uangnya, kamu mau kasih potongan diskon kayak apapun percuma. Punya uangnya bulan depan. Pastikan dia nanti punya uangnya bulan depan, dia datang ke kamu lagi. Jadi seandainya. Oke, 5S ya. Apa tadi? Siapa? Senyum. Setuju. Apa? Seandainya. Oke, seandainya dulu. Ya. Lalu, carilah persetujuan. Setuju. Artinya, kamu dan customermu sepakat dulu nih. Sepakat punya satu dealing. Pak Bu, kalau misalnya saya bisa kasih harga tadi, ataupun Bapak Ibu mengajukan harga itu, saya coba nego dulu sama pimpinan saya. Pahami ya teman-teman, kalau udah sampai tahap itu, kemungkinan jadi sama kamu itu besar. Tinggal kamu kasih benefitnya aja. Ngefur ibaratnya. Minta referensi. Bisa jadi kamu closingannya nanti di pamannya, di bibitnya, di tetangganya. Mungkin kamu belum untung banyak saat ini, tapi kamu untungnya nanti. Minta referensi. Jadi customer kamu itu sebenarnya nggak semata-mata yang di depan kamu. Bisa jadi customer kamu ada di lapisan keberapa di belakang mereka. Ya, tapi yang mereferral, yang menjualkan adalah customer yang di depan kamu sekarang ini. Oke? Dan pastinya yang terakhir itu adalah tentang selling. Kamu harus pandai untuk jualan juga. Intinya adalah kamu jujur, Pak, Bu. Terus terang kalau Ibu Bapak bisa bantu saya di akhir September ini, saya itu dapat reward nanti di Oktober. Nah, keuntungannya adalah begini Pak Bu. Saya akan ke luar negeri dan di situ mungkin Bapak Ibu ada mau titip apa, saya bisa bantu belikan. Plus, saya ada oleh-oleh yang bagus buat Bapak Ibu yang mau rencanakan pindah rumah ini. Ya, oke? Simple ya. Ngerti siapa, tahu senyum, seandainya, setuju, dan ada, jangan lupa, sudah itu semua tapi nggak jualan, selling, ya kan? Mesti memahami ujung-ujungnya kita itu harus jualan. 5S, ya. Dan slide berikutnya. Ini puncak dari bagian yang paling penting. How to dealing, how to closing. Actually, closing itu nggak cuma tentang selling. Dealing itu juga nggak tentang selling. Tetapi understanding and give a chance to get referral repeat order.
Jadi closing itu, kalau dealing kamu setuju dulu dengan customermu. Tetapi closing adalah bukan tentang kamu jualin dia doang. Tetapi kamu mengerti mereka, paham mereka, dan kasih kesempatan mereka untuk memberikan referral dan repeat order. Artinya nggak sampai di sini doang pembelian. Justru closing itu bukan ending. Closing is the beginning of the referral and repeat order. Artinya justru dengan kamu berhasil meng-closing klien kamu bersedia mendapatkan customer berikutnya untuk direferensikan kepada kamu dan kamunya mendapatkan repeat order. Jadi nggak cuma kamu closing dia doang, tapi kamu bisa mendapatkan repeat order berikutnya yang akan menambah rezekinya teman-teman. Terima kasih Pak Raden dan teman-teman semua yang sudah menyimak. Saya rasa slide-nya pas ya. Sudah sampai ending atau masih ada lagi? Masih ada. Ini saya kasih waktu dah, biarin teman-teman bisa capture. Nanti boleh kalau malam ini buat kalian yang merasakan dapat manfaat, boleh capture, boleh nanti di tag ke Tommy Wong ya, dan juga IG-nya Ciputra Entrepreneur Club ada ya Pak ya? Ada. Boleh nanti cantumkan ya. Jadi saya bisa lebih mengenal kalian, dan kalian kalau ada pertanyaan lanjutan mungkin bisa ditanyakan di media sosialnya Pak Tommy ya. Saya di Tommy Wong Official. Kalau di Ciputra Entrepreneur Club IG-nya apa ya Pak? Di Ciputra Entrepreneur Club juga Pak Tommy. Oke, tapi ketika saya ketik itu banyak sekali loh Pak, muncul yang IND, Semarang, Jakarta dan sebagainya. Oh, itu yang mana? Wilayah juga, tapi yang pasti ini ada nanti yang di kami Ciputra Entrepreneurs Official ada. Oke ya, baik. Oke. Ini kata-kata pamungkasnya ya teman-teman ya. Kalian mau bikin konten penjualan pun sama. Manusia mengejar nikmat, menghindari sengsara. Jadi taruh keuntungan di depan, udah hindari bla 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 yang kebanyakan. Karena pada akhirnya gini loh, menjadi perenungan. Manusia itu ternyata suka membeli, nggak suka dijuali. Pak Tommy masuk ke dunia TikTok, ternyata tiap hari ada aja tuh orang yang masuk ke live, itu melakukan pembelian barang. Sampai kadang-kadang staff saya bingung gitu ya. Ini kok tiap hari orang beli aja gitu ya, kok duitnya dari mana? Aku bilang, kamu nggak usah ngurusi duitnya dia dari mana. Urusin aja kita packingannya, pokoknya harus cepat tiba di tempat dia, harus bikin dia puas, dan minta referensi apakah dia ada teman atau saudara yang mau membeli. Jadi sekali lagi kata-kata kuncinya teman-teman, jangan dihakimi customer kamu, tapi didengarkan, dimengerti, dan mudah-mudahan yang di depan kamu bisa jadi beli sama kamu. Kalau yang di depan kamu belum berjodoh beli sama kamu, jangan pernah ditindas dengan penghakiman, dengan merasa bahwa dia tidak bisa membeli. Ingat, dia tidak bisa membeli hari ini, dia bisa membeli nanti. Dan bisa jadi ketika dia membeli nanti, dia membawa teman-temannya untuk ikutan membeli. Terima kasih buat semuanya. Kiranya apa yang Tommy sampaikan menjadi manfaat buat teman-teman semua. Dan silakan saya kembalikan waktunya kepada Pak Raden. Baik, Tommy, terima kasih atas materi yang disampaikan. Oke, baiklah. Apa pesan Tommy untuk seluruh peserta Entrepreneurs Academy di malam hari ini? Silakan, Tommy. Ya, dalam perjalanan memang saya tahu teman-teman nggak semudah kata-kata motivasi. Makasih Supriyadi, Denny, dan teman-teman semua. Hidup ini memang nggak semudah kata-kata motivasi, tapi kita selalu butuh motivasi untuk menguatkan kita kembali. How to dealing, how to closing, bukan sekedar kamu hanya bisa menguasai ilmunya, lantas kamu bisa jualan. Tetapi semua perjalanan kita dimulai ketika kita belajar untuk menawarkan solusi yang memberikan jalan keluar bagi orang lain. Ingat teman-teman, kadang-kadang kita ini suka marah sama Tuhan. Kita bilang, wah teman saya memanfaatkan saya. Teman saya, saya kecewa, saya dimanfaatin orang. Tapi bukankah kita adalah pribadi yang meminta pada Tuhan untuk menjadi pribadi yang bermanfaat? Nggak apa-apa teman-teman. Kalau kamu dimanfaatin temanmu, kamu harus sadar bahwa kamu punya manfaat. Nah, manfaat inilah yang akan menjadi kekuatan kamu dalam menjual produk-produk yang kalian punya, jasa-jasa yang kalian punya. Artinya apa? Jangan kepahitan hati. Semua orang yang hari ini menolak kamu, bisa jadi dia adalah pembeli setiamu kelak ya, atau pembeli setiamu nanti
kalau kamu sudah memahami materi yang disampaikan oleh Ciputra Entrepreneur Club yang luar biasa malam ini melalui How to Dealing, How to Closing bersama Ko Tommy Wong. Terima kasih buat semuanya. Baik, terima kasih ke Tommy yang sudah memberikan pesan yang sangat inspiratif. Tentunya banyak sekali hal yang menarik dan bermanfaat yang kita dapatkan di malam hari ini. Dan terima kasih telah bersedia hadir menjadi narasumber kami di acara Entrepreneurs Academy. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah bergabung di acara dan juga Ko Tommy. Apa yang sesi pada malam ini bahwa betulnya closing itu bukan hanya menjual, tapi memahami dan memberikan kesempatan untuk mendapatkan referral dan repeat order. Akhir kata kami semua undur diri. Sampai jumpa lagi di acara Entrepreneurs Academy berikutnya. Pastikan amankan masa depan Anda bersama Ciputra Entrepreneur Club dan salam entrepreneur. Kata terima kasih. Thank you semuanya. Bye-bye. Terima kasih Kak Topi. Selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi. Thank you semuanya.